Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Dwi Astuti. Saya akan menjelaskan mengenai chapter 3 yang ada di buku The Making Southeast Asia yang dibuat oleh Amitabh Acharya. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai pola interaksi yang ada di Asia Tenggara sebelum era kolonial dan sesudah era kolonial. Jadi pada tahun 1920 sampai 1930 ada seorang antropolog yang beranggapan bahwa di Asia Tenggara itu sendiri memiliki 3 pola interaksi. Jadi 3 pola interaksi ini memiliki kesamaan di setiap wilayah atau di setiap negara yang pada saat itu menempati Asia Tenggara atau sudah ada di Asia Tenggara. Jadi bisa dibilang mereka memiliki kelemahan-kelemahan yang sama, yaitu kurangnya interaksi politik, kurangnya administrasi politik, dan terjadinya perebutan perbatasan wilayah atau overlapping, karena di sini tuh tidak mempunyai interaksi politik yang jelas sehingga terjadinya perebutan wilayah atau overlapping itu sering terjadi. Jadi saya akan membahas pertama yaitu pola interaksi Mandala yang dipercaya bahwa kerajaan itu lebih beranggapan bahwa mereka telah menempati wilayah tersebut atas dasar kehendak Tuhan. Jadi di pola interaksi ini tuh lebih sering terjadinya overlapping karena mereka tidak memiliki perbatasan yang jelas, dan perbatasan wilayah tersebut tidak memiliki struktur politik yang jelas pada saat itu. Terus yang kedua itu ada galactic politics. Galactic politik ini juga sama seperti Mandala, namun berbeda dengan Mandala karena lebih orientasi pusatnya itu lebih ada di kerajaan. Namun kerajaan tidak bertanggung jawab terhadap perbatasan-perbatasan di wilayah tersebut. Terus yang ketiga itu ada Theater State in Bali. Jadi Theater State in Bali ini lebih percaya bahwa di kawasan yang mereka tempati ini mereka tuh tidak menggunakan kekuatan atau hegemon sebagai dasar yang kuat untuk memperebutkan wilayah tersebut. Jadi mereka lebih percaya terhadap ritual-ritual yang mereka lakukan, dan pada saat itu juga mereka lebih menganut animisme dan dinamisme. Terus sesudah saya membahas pola interaksi yang terjadi di Asia Tenggara sebelum era kolonial yang lebih berpandangan terhadap subkerajaan, saya akan membahas mengenai era kolonialisme, di mana era ini tuh disebut sebagai collapse time of the kingdom. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara pada saat itu runtuh karena adanya kolonialisme yang menduduki wilayah tersebut. Karena yang kita ketahui di daerah Asia Tenggara itu sendiri memiliki potensi akan rempah-rempah dan potensi akan jalur perdagangannya, seperti Selat Malaka pada saat ini, yang bisa dibilang merupakan salah satu jalur perdagangan kuat yang ada di Asia Tenggara. Lalu Asia Tenggara pada saat era kolonialisme itu mereka lebih berkontribusi dan berpotensi untuk melakukan perdagangan pada saat itu. Jadi itu yang